yang sering kita temui itu di water pump yang kropos. Yaitu kalau biasanya kalau si cairan atau si coolant ini kita jarang ganti, itu akan menyebabkan korosi, nanti berefek ke water pump. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Om di YouTube Fit Car Service. Kali ini dengan aku Gendi ya. Dan video kali ini kita akan membahas tentang penyakit cooling system yang sering terjadi pada mobil. Nah, kebetulan kita lagi bareng sama Mas Faris. Nah, kali ini kita bareng sama Mas Faris mau tanya-tanya. Untuk cooling system, Mas. Cooling system itu sebenarnya cara kerjanya gimana sih, Mas? Fungsinya untuk apa gitu? cooling system ya mas, cooling system itu kan dia sistem pendinginan. Nah, jadi di mobil ini ya, di mobil om-om terutama itu dia ada cooling system, ada sistem pendinginan. Jadi fungsinya itu kan dia buat mencapai suhu, misalnya dari mesin itu kan dia butuh panas, cuma bukan panas yang berlebih gitu kan. Makanya biar si suhu itu tercapai, suhu terjaga, makanya ada cooling system. Nah, itu namanya cooling system. Cooling system ya mas, berarti kalau cooling system itu sendiri itu komponennya apa aja sih mas? Komponen utamanya itu radiator, biasanya dia ada paling depan sini kan. Nah, itu radiator. Terus pada komponen lainnya itu motor water pump sini, biasanya dia ngikut putaran mesin. Jadi kan dia water pump, jadi gunanya dia memompa si cairan radiator ini biar sirkulasi ya, maksudnya buat menjaga suhu mesin, makanya dia muter gitu kan. Itu komponen water pump. Terus yang ketiga ada si cooling fan. Nah, Cooling fan? Iya, itu motor fan, kipas ya. Jadi kan biar di suhu ini terjaga, nggak terlalu panas, nah makanya disediakan motor fan. Jadi ada biasanya dia nempel di radiator, itu cooling fan. Nempel di sini ya mas? Iya, bisa radiator cooling fan. Terus yang terakhir yaitu si cairan radiator sendiri itu kan. Dia biasanya ada cairan khusus namanya cairan radiator atau coolant kan, biasanya coolant pakainya. Coolant pakainya coolant. Ya di sini bisa dilihat. Nah tadi udah ini ya bahas tentang komponen-komponennya ya. Kita tanya lagi sama Mas Faris. Kalau mobil ini ya apa namanya cooling system itu biasanya gejala, kita kan perbengkelan ya, jadi sering nangani masalah-masalah mobil. Jadi kalau gejala cooling system itu biasanya apa aja sih mas? Masalah yang terjadi pada cooling system itu biasanya yaitu radiator karena jarang diservis, jarang ada perawatan berkala. Jarang diservis ya om. Perawatan berkala biasanya dia tersumbat gitu kan, karena kan si cairan itu kan dia tetap ada residu kan. Kalau kurang perawatan, kurang diganti berkala, dia bisa mengendap kotorannya, terus menyebabkan korosi radiator. Biasanya tuh radiator mampet, terus korosi, jadi ada rembesan radiator gitu kan. Terus kedua biasanya yang sering kita temui itu masalah di motor fan-nya mati gitu kan, mati atau ya, lemah gitu kan. Itu kalau sampai mati biasanya karena itu tadi saya bilang gitu kan, si motor fan ini kan dia fungsinya buat menjaga suhu mobil itu biar nggak terlalu panas gitu kan, misalnya biar si suhu ini terjaga, makanya dikasih motor fan. Nah, kalau motor fan ini mati, otomatis si suhu ini otomatis naik, makanya itu biasanya menyebabkan overheat. Terus yang ketiga biasanya yang sering kita temui itu di water pump yang kropos. Itu kalau biasanya kalau si cairan atau si coolant ini kita jarang ganti, itu akan menyebabkan korosi, nanti berefek ke water pump. Jadi water pump kan dia bahannya dari besi gitu kan. Besi kan kalau lama-lama kena air, rendam air, kalau jarang airnya udah nggak sesuai ininya, sesuai speknya, lama-lama kan mengkorosi si water pump. Ya, mas. Jadi si kipasnya itu bisa berkarat, terus macet. Kipasnya biasanya pada pompa, jadi kan buat mensirkulasi, buat mendorong itu kurang maksimal, makanya biasanya overheat juga. Yang terakhir biasanya yang sering ketemu di termostat. Termostat itu bagian mana? Biasanya termostat itu letaknya di antara selang radiator ke bagian mesin. Nah, si termostat ini kan dia sistem valve atau katup ya mas, kan? Ya, jadi dia fungsinya itu buat keluar masuk air. Jadi si air ini kapan sih seharusnya dia disirkulasikan, kapan sih dia harusnya diberhenti nih buat menjaga si suhu mesin ini. Jadi kan si mesin misal
butuh suhu sekian derajat. Nah, Iya. kalau semisal udah terlalu panas atau terlalu ini, waktu sirkulasikan, makanya si termostat ini dia membuka katupnya biar si air itu sirkulasi. Paling itu aja sih yang sering-sering kita ketemui, kayak motor fan mati, terus radiator rembes, radiator mampet, terus water pump bunyi ngorok, motor pump macet, terus motor pump kopos, selang-selang pecah, keras, misalnya itu yang sering kita temui. Jadi cukup ini ya Om, kompleks atau terlalu rumit ya mungkin ya buat kita sebagai orang awam mungkin ya, jadi buat pembelajaran. Jadi untuk tipsnya Mas, tips biar nggak sampai kena yang namanya masalah cooling system gimana ya Mas? Yaitu tips biar kita terhindar dari masalah overheat di jalan. Pastikan kita melakukan pergantian radiator. Jadi radiator kan dia ada jangka waktunya yang harus diganti secara berkala seperti oli. Terus kedua, kita pastikan kipas itu berfungsi ya, maksudnya sebelum jalan kita pastikan kipas itu muter. Terus ketiga, cek-cek kayak masalah apakah ada rebesan atau selang-selang yang bermasalah. Nah, biasanya kalau ada mobil tertentu bisa dicek secara manual dengan cara kita kasat mata. Cuma kalau emang Om nggak mau ribet, bisa cek ke bengkel Fitcar. Nah langsung ke bengkel ya Om, biar nggak ribet, biar nggak otak-atik sendiri. Kita rekap ulang ya Om, jadi tadi udah bahas yang namanya cooling system itu gimana, terus cara kerjanya gimana, terus dijelasin juga ya Mas sama Mas Faris tadi tentang gejala-gejala di mobil yang mengalami masalah cooling system, terus tips pencegahan. Nah ini penting banget Om, tips pencegahan. Jadi biar nggak ribet-ribet bisa langsung aja datang ke bengkel terdekat. Nah, jadi cukup sekian mungkin ya Om untuk video kali ini bareng Mas Faris, Mas Mekanik. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat Om semua. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.